Kepastian adanya keselamatan. Saudara-saudara, dalam pertemuan sebelumnya kita telah berbicara mengenai ketekunan orang percaya, dan saya telah berjanji bahwa kita akan membahas satu topik lagi dengan tema kepastian adanya keselamatan. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tema itu. Sebelum kita berbicara lebih jauh, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang sangat baik yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini Tuhan, kami kembali merenungkan kebenaran tentang kepastian adanya keselamatan. Kami mohon anugerah Tuhan untuk menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Alkitab menyatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti selamat. Mari kita perhatikan beberapa ayat firman Tuhan. Yang pertama adalah 1 Yohanes 5 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anaknya. Dan inilah kesaksian itu: Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki Anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kemudian Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Saudara-saudara, seseorang yang percaya kepada karya penyelamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dapat, bahkan harus yakin akan keselamatannya. Kalau ia tidak yakin akan jaminan keselamatan ini, berarti ia telah menganggap bahwa Allah adalah pendusta. Dasar keyakinannya adalah firman Allah yang kekal. 1 Petrus 1 ayat 25 mengatakan, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Ini adalah bukti objektif. Orang yang berusaha selamat dengan cara berbuat amal kebaikan tidak mungkin memiliki keyakinan keselamatan dalam dirinya. Ia hanya dapat berkata, mudah-mudahan, atau mungkin saya akan selamat. Hatinya selalu dipenuhi dengan keraguan, karena ia takut jangan-jangan usahanya tidak memenuhi syarat dari Allah. Tetapi dalam hati setiap orang yang percaya kepada Kristus, Roh Allah bersaksi bahwa ia adalah Anak Allah yang telah ditebus. Roma 8 ayat 16 mengatakan, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ini adalah bukti subjektif. Saudara-saudara, orang Kristen sejati juga tidak perlu ragu atau takut kehilangan keyakinan ini. Ia tetap beriman kepada Tuhan Yesus yang sanggup memelihara dia
sampai pada kedatangannya yang kedua nanti. Filipi pasal 1 ayat 6 mengatakan, "Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus." Kemudian 1 Timotius 1 ayat 12 mengatakan, "Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku." Saudara-saudara, tentu saja orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan menghadapi banyak pencobaan dan persoalan serta ujian iman. Namun bagaimanapun sulitnya persoalan itu, kepercayaannya kepada pemeliharanya, Gembala Agungnya, Gembala yang baik itu, yaitu Yesus Kristus, akan tetap kuat. Saudara-saudara, ya, dalam Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai 30, Tuhan Yesus berkata begini, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Jadi tidak satu pun yang dapat merenggut keyakinan itu dari dalam hati mereka. Memang seperti anak kecil yang bisa jatuh ke dalam lumpur. Kadang-kadang kita bisa jatuh ke dalam dosa. Bila kita jatuh dalam dosa, kita tidak perlu lagi menerima Yesus berulang-ulang, karena Tuhan Yesus hanya diterima satu kali saja. Ibrani 13 ayat 5b mengatakan, "Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Yang perlu kita lakukan adalah kita datang kepada Tuhan, kita mengaku dosa kita untuk mendapatkan pengampunan dan pembaharuan dari Allah. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan agar kita memperoleh pengampunan dosa dari Tuhan. Yang pertama adalah kita perlu menyadari bahwa perbuatan yang kita lakukan itu adalah dosa yang dibenci oleh Allah. Kita harus mengakui dosa kita dengan sungguh-sungguh, serta memohon kekuatan Roh Kudus untuk mengalahkan dosa tersebut. Jika perbuatan kita telah merugikan orang lain, maka kita juga harus membereskannya dengan manusia itu. Misalnya, bila kita mencuri, maka uang curian itu harus dikembalikan. Bila kita berselisih, maka harus berdamai. Matius 5 ayat 24 mengatakan, "Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu." Saudara-saudara, pertobatan itu adalah sikap meninggalkan semua gaya hidup yang bertentangan dengan prinsip kebenaran Allah, dan suatu sikap yang menerima gaya hidup yang baru yang Allah berikan kepada kita. Ini melibatkan ketaatan kepada firman Allah. Sikap ini adalah seperti sikap berpaling 180 derajat. Kita berpaling dari gaya hidup yang berpusat pada diri sendiri kepada gaya hidup yang berpusat pada Kristus. Langkah yang kedua adalah kita yakin akan janji Tuhan untuk mengampuni dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Saudara-saudara, setelah dosa itu diakui, lalu diampuni oleh Tuhan, berarti dosa itu tidak diingat lagi oleh Tuhan. Yesaya 43 ayat 25 mengatakan,
Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ibrani 8 ayat 12 mengatakan, sebab Aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Saudara-saudara, perhatikan ini. Perasaan bersalah yang muncul setelah pengakuan dosa dan pertobatan berasal dari iblis yang dirancang untuk menghalangi pertumbuhan rohani kita. Perasaan bersalah itu selalu ia tanam dalam hati kita, sehingga setiap saat kita selalu merasa sebagai orang berdosa, padahal kita telah datang kepada Tuhan dan mengakui semua dosa-dosa kita. Yang ketiga adalah, bila kita mengaku dosa, maka Allah mengampuni dan menyucikan kita. Saudara-saudara, perhatikan firman Tuhan ini. 1 Yohanes 1 ayat 9 dan 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kita lihat dulu bagian yang pertama. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan begini, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita harus jujur kepada Allah bahwa kita berbuat dosa. Mazmur pasal 32 ayat 3-5 membuat satu pengakuan yang sangat indah. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah aku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Setelah kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, maka Allah akan mengembalikan sukacita keselamatan itu kepada kita. Mazmur pasal 51 ayat yang keempat. Saudara-saudara, sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa keselamatan kita dalam Kristus terjamin pasti. Jika kita berbuat dosa, kita perlu datang kepada Tuhan. Kita mohon pengampunan, maka Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kita. Saudara-saudara, dalam pertemuan berikutnya, kita akan membahas satu topik lagi, yaitu tentang hal murtad. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.